Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayuni, NIM 172542110003. Di sini saya ingin mereview tentang artikel atau jurnal yang saya baca. Judulnya yaitu Evaluasi Penerapan SMK 3 dengan pengendalian OPT di perkebunan kelapa sawit, ditulis oleh Medi Idensati Sunardi. Baiklah, dalam penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu bentuk program pemerintah dalam upaya melindungi karyawan dan menetapkan tempat kerja serta menjaga keamanan dan keselamatan kerja. Dalam pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, di sini bertujuan untuk menetapkan kondisi lingkungan kerja yang aman, selamat, dan nyaman serta terbebas dari bahaya dalam risiko pada saat bekerja. Dalam penetapan SMK 3 juga menciptakan suatu sistem K3 dengan melibatkan unsur yang pertama manajemen, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dan atau terintegritas dalam rangka mencegah atau mengurangi kecelakaan. Serta penyebab terjadinya kecelakaan kerja, yang pertama kurangnya kemampuan atau pelatihan, yang kedua rekrutmen kerja yang kurang benar atau tidak benar, yang ketiga kelelahan akibat jam kerja yang berlebihan, yang keempat minimnya pengawasan terhadap pekerja yang sedang bekerja. Dalam hal ini juga APD juga sangat dibutuhkan untuk melindungi seseorang dalam bekerja, dan salah satunya untuk mengendalikan risiko yang ada pada setiap pekerja di perkebunan kelapa sawit. Adapun gambaran APD-nya yaitu sebagai berikut. Dalam peningkatan kualitas panen sering menjadi kendala yang harus diperhatikan dan sangat dipengaruhi oleh penyebaran organisme pengganggu tanaman atau OPT terhadap tumbuhan tanaman kelapa sawit yang diserang oleh hama yang berjenis mamalia seperti tikus, gajah, ulat, dan serangga. Baiklah, hal lain dalam penelitian bahwa di sini difokuskan pada penerapan SMK 3 dalam pengendalian OPT pada perkebunan kelapa sawit sangat diperlukan. Selanjutnya, dalam metode penelitian, yang pertama ada metode dasar, kedua tempat dan waktu, tiga populasi sampel, yang keempat pengumpulan peneliti, yang kelima parameter yang teliti, dan yang keenam analisis data. Berikut penjelasannya. Metodologi penelitian. Metode dasar merupakan rancangan dasar yang digunakan dalam penelitian. Ini adalah deskriptif komparatif, yaitu berupa memberikan gambaran mengenai keadaan objek atau permasalahan yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada di tempat dan waktu. Di sini penelitian dilaksanakan di perkebunan kelapa sawit PT Tunggal Perkasa Plantation yang terletak di Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri, Hulu, Provinsi Riau, dilaksanakan bulan November 2015 hingga Desember 2015. Pada populasi sampel, di populasi merupakan karyawan yang dipekerjakan dalam pengendalian organisme tanah atau tanaman yang meliputi pengendalian hama, penyakit, dan gulma. Kalau sampel diambil dari karyawan yang bekerja pada pengendalian organisme pengganggu tanaman, dari lokasi penelitian dipilih 60 sampel untuk pengisian kuesioner.
parameter yang teliti. Beberapa parameter yang diteliti diantara lain: 1. Program SMK3 yang diterapkan di lapangan. Yang kedua, pengguna bahan kimia dan peralatan pada pengendalian OPT di kebun sawit. Yang ketiga, macam, jenis, dan kelayakan alat pelindung diri atau APD. Yang keempat, jumlah kecelakaan kerja atau sakit yang terjadi dalam pengendalian OPT. Yang kelima, macam, jenis kecelakaan atau sakit yang diderita karyawan pengendali OPT. Yang keenam, biodata karyawan ataupun sampel. Dianalisis data yang diperoleh dari lapangan akan dianalisis deskriptif, yaitu dengan cara menggambarkan seluruh kegiatan dan pengelolaan SMK3 di perkebunan kelapa sawit, serta dilengkapi dengan penyajian dalam bentuk tabel frekuensi, yaitu penyajian seluruh data penelitian dalam tabel tunggal dan selanjutnya menganalisis tabel tersebut. Beberapa program SMK3 yang terdapat di bawah ini sebagai berikut. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.